Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan ada informasi terkini mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini disampaikan bahwa 7 tahun tak kelar RUU ASN bakal diketok bulan ini. Ya, jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu ya. Semoga hal ini bisa menjadi realita demi harapan seluruh honorer di tanah air. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta CNBC Indonesia mencatat satu informasi mengenai RUSN terbaru. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Ansur Anas mengungkapkan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUASN akan selesai pembahasannya pada bulan ini. Menurutnya, pada September 2023 ini, RUU yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu akan diketok oleh DPR sebagai undang-undang. Dengan demikian, Anas menekankan setelah 7 tahun dibahas, RUU itu bisa segera selesai. RUU ASN mudah-mudahan di September ini segera diketok setelah 7 tahun tidak diselesaikan. Mudah-mudahan ini akan jadi modal bagi birokrasi, jadi lebih lincah dan lebih mudah, kata Anas dalam acara Town Hall Meeting BRIN di Jakarta pada hari Selasa 5 September 2023. Seiring dengan penyelesaian revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Menteri Anas mengatakan Kementerian Pan-RB juga akan merampungkan penyederhanaan regulasi aparatur sipil negara dari yang selama ini mencapai 1,031 aturan menjadi hanya satu aturan dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP tentang manajemen pegawai aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini ternyata aturannya banyak banget. Maka kita pangkas dari 1031 aturan kita sedang beresin ke dalam satu peraturan pemerintah. Sudah kami laporkan di atas kemarin. Sehingga cukup dengan satu peraturan pemerintah dari 1031 aturan, sehingga dengan demikian menjadi lebih lincah, tutur Anas. Rumusan peraturan pemerintah manajemen pegawai ASN ini akan mencabut keseluruhan dari 307 peraturan yang terdiri dari 11 peraturan pemerintah, 295 peraturan presiden, dan 1 keputusan presiden. Jadi selain itu juga akan mencabut sebagian dari 16 peraturan yang terdiri dari 88 peraturan pemerintah, 4 peraturan presiden, 3 keputusan presiden, dan 1 peraturan Menteri Pan-RB. Khusus untuk revisi Undang-Undang ASN, sebelumnya Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Deni mengatakan secara garis besar terdapat 7 klaster pembahasan.
Nah, tentunya 7 kelas struktur pembahasan ini itu sudah kita ketahui bersama Bapak Ibu, dan melalui channel ini juga itu sudah pernah kita siarkan. Di revisi Undang-Undang ASN nanti, salah satu yang diperkuat adalah bagaimana ASN bisa semakin kompetitif, lincah, dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. Misalnya, untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan penunjang kerja bisa diperluas cakupannya dengan skema kerja yang lebih adil. Ini ujar Alex, dikutip dari keterangan tertulisnya. Regulasi yang sedang dibahas tersebut juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga honorer non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang. Luar biasa Bapak Ibu. Dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400 ribuan, pembengkakan jumlah tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer ini terutama di pemerintah daerah. Karena memang di instansi pemerintah daerah banyak rekrutmen honorer menjadi honorer di pemerintahan. Prinsipnya, kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemerintahan massal. Juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus, kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran, ujarnya. Selain penanganan tenaga honor non-ASN, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K. Sebelumnya P3K tidak memperoleh jaminan pensiun. Dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kesejahteraan PNS dan P3K digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. P3K diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema definite contribution. Jadi itulah skema terkait dengan kesejahteraan P3K, yaitu skema definite contribution. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan ini dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif, tegas Alex. Beliau juga menambahkan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. Aparatur sipil negara diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Spirit dari revisi Undang-Undang ASN ini adalah bagaimana aparatur sipil negara mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi aparatur sipil negara bukan karena status aparatur sipil negara mereka, tapi karena kinerja dan terus mengembangkan kapasitasnya, ujar Alex. Itulah informasi terkini Bapak Ibu yang mengatakan bahwa setelah 7 tahun digodok RUASN dan harapan semoga bulan ini katanya ketuk palu dengan segera. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.